kan telepon dari tim bahwasannya gerombolan para preman-preman itu tadi juga sempat menyerang tim Bang Ri. Iya. Seperti itu. Makanya saya juga harus memberikan informasi kepada Wak Jaber juga. Iya. Jangan sampai kita semua ini terhalang seperti itu. Betul, ya. betul. Karena memang coba untuk sahabat-sahabat semua dimanapun kalian berada, coba Wak Jaber itu saya cek dulu sebentar ya. Oke, silakan. Oh iya. Itu sepertinya ada kendala ya. Iya. Sebentar Wak Jaber. Iya, silakan. Ya, alhamdulillah. Akhirnya Wak Jaber beri kabar daripada UM mau hadir ke sini, yang mana memang saat ini memang sangat genting. Wak Jaber pun sempat dengar para preman-preman itu sudah merajalela menghajar daripada spiritual Bang Ray Lampung. Ya, makanya itu yang kita khawatirkan ini, karena memang yang pertama gerombolan para preman-preman ini kan sangat licik. Iya. Wak Jaber. Apalagi Wak Jaber juga sudah benar-benar berkenan untuk bersatu dengan semua tim. Benar. Pasti mereka tidak akan tinggal diam Wak Jaber. Iya. Apalagi saya dengar juga kabar ya selentingan ini dari kameramen saya ataupun dari tim-tim spiritual bahwasannya ini Prabu sudah membawa pendekar yang bernama siapa itu namanya, Ki Petir apa siapa itu. Memang begitu adanya. Justru saya mengundang daripada UM kemari. Wak Jaber ingin bercerita. Monggo silakan. Ya, sedikit cerita. Memang Wak Jaber tidak menyangka berjumpa dengan Prabu dengan keadaan segar bugar, dan dalam waktu singkat dia bisa tambah kekuatan juga. Dan Wak Jaber agak mencurigai karena Wak Jaber berjumpa dengan seorang sosok itu bertopi taping ya, berjubah hitam. Awalnya biasa saja, baik saja. Tapi Wak Jaber aneh ketika Wak Jaber ingin mendaki Gunung Petir, itu dia melarang, menjaga dan sedikit menyerang. Bagi Wak Jaber tidak masalah waktu awal itu seperti itu, mungkin namanya orang macam. Nah, yang bikin Wak Jaber aneh ketika Wak Jaber janjian dengan Jalakseta berjumpa di dekat pohon durian di lereng gunung itu dan menuju jalan ke sungai, ketemu Prabu. Wak Jaber kami hajar berdua, itu melarikan diri, kami ikuti. Prabu itu. Iya, ketika sampai di dekat-dekat sungai, Wak Jaber merasa melihat yang sosok misterius yang hitam bertapi itu. Sepertinya Wak Jaber temukan itu, dan rupanya sedikit Wak Jaber lihat itu seperti dia sedang mengobati Prabu atau Prabu lagi berbicara, tidak jelas lah, tetapi sedikit curiga. Anehnya ketika kita ingin mendekat, memasuki daripada wilayah penyeberangan air itu Jalakseta, karena namanya ranjau gaib yang memang unik. Ranjau gaib biasanya Wak Jaber bisa deteksi melalui tetapi ini terpendam di dalam tanah. Nah, dan itu terinjak oleh Jalakseta, dan itu mengeluarkan aura yang sangat langsung menjalar energi petir seperti kilat masuk ke dalam tubuh Jalakseta itu. Akhirnya kami melarikan diri, keadaan Jalakseta pun sempat muntah darah, dan akhirnya Wak Jaber berusaha menahan daripada energi petir yang menjalar di seluruh Jalakseta, dan alhamdulillah agak terkendali. Tetapi yang perlu Wak Jaber tanyakan, kan pastinya UM selama ini kan di seputar sini, apakah ada tokoh yang namanya Ki Petir di lereng Gunung Petir itu? Gini Wak Jaber, saya ini mendapatkan informasi dari kameramen saya ya. Iya. Kameramen saya beri tugas untuk mengintai. Iya. Nah, dan di situ ternyata kameramen saya ini ketahuan dan dihantam jarak jauh, dan kameramen saya juga minta jarak. Dan di sini ternyata itu adalah yang namanya Ki Petir. Nah, Ki Petir ini pendekar yang memang entah itu diundang, apakah memang dia itu guru dari Prabu, saya juga belum jelas, belum pasti. Nah, tetapi di sini kemampuan dari Ki Petir ini memang bukan orang sembarangan. Orang yang memiliki ilmu kanuragan,
orang yang memiliki ilmu hitam yang sangat pekat dan kuat, yang memang energinya bisa membenturkan orang itu dari jarak jauh. Nah, ini yang membuat saya sekarang ini bertanya-tanya. Ini sebenarnya Prabu ini kedatangan orang itu untuk membantu Prabu untuk menghancurkan semua tim spiritual, apa memang hanya sekedar membayar saja seperti itu? Nah, coba itu Wajabir pegang mic. Iya. Nah, pakai mic. Ya, mikrofon coba bisa saya pegang. Itu tolong Wajabir itu dibantu, ada di kameramen mau memanggil Wajabir katanya. Oke. Ya, coba ditemui dulu ya. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dimanapun kalian berada. Di sini saya sedang mengatur strategi bersama Wak Jaber, ya, yang dimana ternyata Wak Jaber ini, sahabat ya, memang mengalami banyak insiden yang hampir sama, sahabat ya, seperti apa yang UM alami, ya, karena mereka ini ingin sekali menghancurkan ya semua tim-tim spiritual agar kami semua ini bisa tumbang di tangan para pendekar-pendekar sakti. Nah, makanya sahabat ya, saya juga selalu mengarahkan tim agar lebih waspada. Karena orang-orang yang seperti mereka ini tidak akan tinggal diam, karena mereka merasa mereka banyak uang, mereka merasa diri mereka banyak pendekar ya. Nah, jadi UM ya selalu ya berdiskusi dengan tim agar kami semua lebih waspada dan kami juga lebih hati-hati lagi seperti itu. Nah, jadi untuk sahabat-sahabat juga ya, di sini terus pantau terus channel-channel kami, dan saya akan terus bergerak untuk membantu perjuangan tim-tim spiritual agar kami bisa menangkap satu persatu, entah itu para bos-bos preman ataupun yang memang kami sedang incar ini, Prabu yang memang sok sekali ya. Jadi ya Wajaber, monggo silakan. Jadi sahabat ya, kita lanjut lagi Wajaber ya, mengenai itu Prabu yang memang kayaknya sudah nggak bisa ditolerin lagi ya. Saya merasakan sepertinya memang Prabu ini tidak akan tinggal diam, karena dia ini sudah dibantu oleh Ratu Angel, diberi uang banyak untuk membawa banyak pendekar. Iya. Nah, jadi itu kalau boleh Wajaber tahu seperti apa sekarang keadaan Ratu Angel, karena Wajaber memang sempat dengar itu dia masih berkeliaran juga, kabarnya sempat bersekutu dengan Prabu juga. Jadi gini Wajaber ya, kalau saya mendengar informasinya Ratu Angel ini masih ngumpet. Dia ini ketakutan karena kesepakatan saya sama dia ini tidak tidak sesuai dengan kesepakatan kami, dan dia ini mencoba untuk menghindar. Iya. Nah, tapi di balik itu dia ini pernah bertemu dengan Prabu dan memberi uang ratusan juta bahkan MM-an kepada Prabu untuk mencari orang-orang yang memiliki ilmu tinggi untuk menghancurkan semua tim spiritual. Rupanya mereka itu sekarang sudah mengandalkan daripada uangnya Prabu. Apa Prabu sekarang lumayan? Memang karena peninggalan dari saya Wajaber pun dulu lumayan banyak yang Wajaber berikan. Nah, ya Pak, Wajaber tahulah ya. Prabu itu orang yang licik. Dia nggak mungkin 100% menyerahkan semua hartanya yang katanya ingin bertobat. Benar. Pasti dia menyembunyikan banyak uang. Nah. Astagfirullahaladzim. Siapa? Rupanya kalian berdua di sini. Prabu. Kamu muncul lagi, Prabu. Kenapa kalian takut? Ya, saya bukan takut, Prabu. Cuman saya aneh saja. Kenapa di saat kami ya sedang mengatur strategi muncul kamu? Itulah Prabu. Kalian tidak akan bisa mengatur strategi Rupanya bagaimanapun. Dia ini makin penasaran. Rupanya tidak pernah jauh dari lokasi sini. Di mana kita keberadaan, rupanya dia memantau. Sebenarnya kamu itu maunya apa sih sebenarnya? Maunya, ya, maunya. Ya. Mau kamu Kalian. seperti apa? Kamu, ya. Ingat, harus tewas di tanganku. Jadi maksud kamu ini mengancam kami seperti Ya. itu? Supaya kalian, ya,
termasuk Rey, ya, tidak bisa lagi mengganggu apa ya yang saya lakukan, apa ya yang saya jalankan, masalah mencari dana keuangan, dan saya akan membuka-buka proyek. Prabu, kita bisa bicara dengan santai ya. Kamu bisa duduk dulu. Kalau memang ngerasa kamu terhalangi oleh kami ya, sepak terjang kamu, coba bagaimana solusinya agar Bagaimana? kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Saya harus duduk. Kenapa? Katanya suruh duduk. Tidak, saya tidak sabar, OM. Karena gini, Karena dia memang Kenapa? sudah bersikeras, sudah menghajar daripada Jalak Seta sampai muntah darah seperti itu. Sudah luka sakit. Ustadz serius nyuruh saya duduk. Saya pengen duduk. Kenapa kamu menghajar saya? Sangat emosi. tapi kamu tidak sopan, Prabu. Tidak sopan Kenapa bagaimana? kamu memantati? Ya saya berduduk di mana saya? Oh, iya, Hah? Wajah ya, nggak apa-apa. Setan kalian. Hah? Kita nggak apa-apa. Karena Duduk wajah sembarangan. dia sangat emosi, OM. Hah? Karena sahabat wajah biar Jalak Seta melihat keadaannya sangat-sangat. Nah, begitulah kamu duduk nih. Duduk nih begini. Ngerti nggak? Hah? Kami bisa turunkan, Prabu. Hah? Nanti Saya bisa saya turunkan. Andai kata kalian tidak seperti begini. Ngerti nggak? Gini, Prabu, ya. Saya dengar kamu sudah mengundang guru kamu. Apa betul itu guru kamu? Yang namanya Ki Petir. Hah? Kenapa? Kalian sudah ketar-ketir? Mendengar namanya saja? Atau kalian sudah bertemu? Hah? Jangan kau terlalu mengancam. Kau tahu dengan watak wajah biar. Tidak mudah ancaman-ancaman seperti itu. Jaber. Aku hari ini Jangan kau melawan sangat kesal guruku. padamu. Ya. Lawan saya saja kau tidak ada apa-apa. Maksud kamu apa? Maksud kamu ingin bertanding? Hah? Kamu nggak kapok-kapok kami hajar, Prabu. Hah? Ayo, Kamu Ustaz. masih merasa diri kamu hebat? Seperti itu? Iya, Prabu memang hebat. Masih seperti itu saja kamu? Hah? Setan kau. Sombong kamu, ha? Sombong kamu, ha? Masih mau menyombongkan diri kamu? Hah? Iya. Prabu memang sombong. Setan kalian. Masih sombong kamu? Hah? Iya. Memang saya sombong. Jangan dibantu kau. Setan kau. Apa yang kau lakukan? Hajar aja. Kau. Prabu, kau sudah menyakiti Jalak Seta hingga sampai terluka parah. Kau Apa sebenarnya kau inginkan? Kau Wah, Jaber. Dari dia. Udah wajah ya. Percuma. Curut got seperti itu. Tidak. Sebenarnya aku masih sangat kesal sekali sama Prabu itu. Gini, Kalau wajah. aku mengingat daripada Jalak Seta Kita- tidak sesuai dengan seperti Untuk itu. menghadapi orang yang seperti itu, kalau kita menggunakan emosi saja, maka tidak ada bedanya kita dengan mereka. Maka kita harus menggunakan hati yang tenang, jiwa yang tenang, agar kita tidak terpancing dalam golongan orang-orang yang seperti mereka. Karena bagi wajah Jalak Seta itu orang baik. Betul. Makanya saya juga Bagaimanapun. peduli dengan Bajalak Seta. Wajah harus berusaha bagaimana jangan sampai terjadi apa-apa dengan Tapi Jalak Seta. enggak, ini saya bicara-bicara, ngomong-ngomong ini, Wajah Ber. Kenapa si Prabu itu bisa tiba-tiba menongol? Apakah dia memantau Wajah Ber, mengikuti Wajah Ber atau mengikuti saya? Tidak juga. Memang wajah itu memang sudah janjian terhadap Jalak Seta di sana. Dan wajah Jalak Seta itu ingin menyampaikan sesuatu. Mungkin yang apa dia lihat itu mungkin Jalak Seta sudah melihat si Prabu. Karena kan wajah memang mencari Prabu pasca dia setelah melarikan diri, rupanya wajah dikerjai dalam keadaan waktu sholat ya kan. Betul. Nah, mungkin dia kasih informasi maksudnya itu. Belum sempat kita bertemu, memang sempat dihadang sama Prabu itu. Ternyata mungkin maksudnya menyampaikan bahwa keberadaan Prabu ada di
Gunung Petir situ. Tapi gini, ini kan Wak Jaber bilang katanya Wak Jaber si Bajalak Seta ini muntah darah, betul? Iya, Apakah Wak Jaber dia ini tidak membawa madu? ya itulah. Tadi Wak Jaber bawa. Ah, Kebetulan tadi kan karena area ke gunung, pikir Wak Jaber ya sudah. Karena bekal Wak Jaber lumayan banyak, tadi tas itu repot membawa ke gunung. Karena sudah Wak Jaber taruh. Dan dalam keadaan terluka itu pun Wak Jaber buru-buru langsung ambil di warung di bawah lereng gunung. Jalak Seta pun rupanya tidak membawa juga saat itu karena memang dia tidak niat ke situ karena spontanitas dia mungkin melihat keadaan di Gunung Petir itu dia melihat Prabu atau yang aneh-aneh seperti apa. kalau enggak gini saja Wak Jaber, saya juga nanti saya titip, saya nanti Wak Jaber berikan saja satu tasbih pelebur jiwa ini untuk Mbak Jalak Seta. Iya, iya. Ya, siapa tahu ini bisa untuk jaga diri dia. Alhamdulillah. Ini saya titip untuk Wak Jaber ya. Iya. Dan untuk sahabat-sahabat juga, jika dari sahabat-sahabat juga yang menginginkan tasbih pelebur jiwa, kalian bisa juga langsung hubungi saja ke nomor admin di 0831 6415 0461. Dan untuk hari ini sahabat, untuk promo madu 300.000 itu mendapatkan 6 botol madu ya. Jadi sahabat, kalian bisa dapatkan hanya dengan 300.000. Dan kalian yang ingin satu paket dengan tasbih pelebur jiwa, kalian bisa dapatkan hanya dengan 500.000 ya. Cara pemesanannya kalian bisa hubungi ke nomor admin di 0831 6415 0461. Jadi Wak Jaber ya. Iya. Ini saya titip buat Mbak Jalak Seta ya. Alhamdulillah. Nah, nanti tasbih pelebur jiwa ini suruh Mbak Jalak Seta untuk dia berzikir agar dia terus bisa mendekatkan diri dia kepada Allah Ta'ala dan juga untuk jaga diri dia agar keselamatan dia, seperti itu. Lumayan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa jadi wasilah untuk Ya, amin, insyaallah. pertolongan Amin. Allah melalui ini untuk membantu menyembuhkan Amin, Jalak Seta insyaallah. dan untuk menambah energi dia. Memang Wak Jaber lihat ini tasbih pelebur jiwa ini energinya sangat dingin dan untuk ke jiwa juga bikin menenangkan. Nah, Ya, makanya mudah-mudahan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya Mbak Jalak Seta ya. Jadi untuk sahabat-sahabat semua, sepertinya kita cari musola terdekat saja atau Oke. masjid ya. siap-siap. Jadi nanti kita siap-siap, nanti kita bersama-sama sholat saja dulu ya, Baik, seperti baik. itu ya. Jadi buat sahabat-sahabat dimanapun kalian berada, doakan saya dan Wak Jaber selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan. Amin, Saya ya Wem Rabbal serta Alamin. tim dan saya Airi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi